Mohon siap Pak Mustafa. Nggih, sampun, Pak. Background ganti maning saiki korden abang. Niki teng ruang guru, Pak. Wau anu radi rame, seniki pun sami kondur dados teng ruang guru malih. Oke. Baik, kita mulai nggih Pak Mustafa. Nggih, Pak, nggih. Eh, Pak Mustafa tadi mengajar untuk kelas berapa nggih? Kelas 8, Pak. Oh, SMP berarti nggih? Kelas SMP 8 nggih. nggih. Oke. Baik, kelas 8. Materi ini apa Pak tadi? Materinya itu meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Qur'an, Pak. Oke. Mencintai kitab Allah, meyakini kitab Allah, mencintai Allah, Al-Qur'an. mencintai Al-Qur'an. Oke. Berarti ada dua objeknya ya, kitab Allah dan Al-Qur'an, atau cuma Al-Qur'an saja? Dua itu, Pak. Yang pertama kan meyakini bahwa Allah itu menurunkan kitab Taurat, Injil, dan Zabur. Yang nanti endingnya itu siswa itu benar-benar mencintai Al-Qur'an dalam bentuk pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Oh gitu. Iya, Yang kaitannya dengan Al-Qur'an tercermin di KD berapa itu? Yang bagaimana, Pak? Yang sampai ke apa namanya mencintai Al-Qur'an itu. Ini di KD ini, Pak, KD 3 ini, Pak. Oke. KD 3. Iya. Oh, saya nggak menemukan KD 3 ada Al-Qur'annya. Kalau KD 1 itu kan terkait dengan Al-Qur'an hadis itu. Oh, Al-Qur'an hadis. Jadi itu kan hadis barang. Jenengan sedang buka RPP ini apa mboten? Saya nggih, Pak, niki. Nggih, coba dilihat si KD-nya itu. Nggih. Di KD-nya itu. Ya, KD-nya yang menunjukkan ke Al-Qur'an yang mana? Semuanya kitab-kitab Allah itu, Pak. Oh, jenengan kau wani-wani ini tekan Al-Qur'an ke priwe ceritane? Karena temanya bawaan dari buku seperti itu, Pak, judulnya. Oh. Nggih. Sampeyan nyusun RPP itu dasarnya apa? Dasarnya dari buku paket Kemdikbud itu, Pak. Buku paket? Nggih, buku Kenapa paket terus Kemdikbud. kalau dasarnya buku paket? Maksudnya kalau terkait dengan judul materinya itu judul paket Kemdikbud begitu. Begitu. Tapi pengembangannya Nah. tetap dari standar KIKD, Pak. KIKD yang kemudian kami juga menggunakan silabus yang kemudian dikembangkan dalam RPP itu, Pak. Yeah. Berarti yang didahulukan, ya tinggal didahulukan itu standar di KIKD atau materi yang ada di buku? KD-nya, Pak. KD-nya. Yeah. Nah, anggar ini orang cocok karo materi yang di buku. Sampeyan pilih yang mana? Yang milih KD-nya itu, Pak. Milih KD-nya. Jadi ini sampeyan ngomong milih KD-nya, tapi materi ini malah materi yang ada di buku. Maksudnya itu dalam materi tersebut itu kan di awal itu membahas tentang ketiga kitabnya Allah, yaitu kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Kemudian Allah menurunkan kitab Al-Qur'an, ditambah lagi nanti ada suhuf, dan difokuskan lagi, diperdalam lagi materinya itu di bagian Al-Qur'an itu, Pak. Maka di situ mencintai Al-Qur'an dengan harapan nanti siswa itu mengamalkan Al-Qur'an. Pertanyaan saya, duluan mana antara materi dengan KD? Ya KD, Pak, karena KD itu kan sudah SK dari Kemdikbud itu, Pak. Duluan KD-nya. Betul, ya. Nah, kalau KD-nya tidak menunjukkan Quran, kok sampean wani-wani nih? Di situ ada Al-Qur'an. Karena diturunkan ke dalam IPK-nya itu, Pak. IPK-nya, oke. Apa sih yang harus muncul dalam IPK? Ya, turunan dari cara guru menurunkan dari KD ke IPK. Bagaimana caranya? Caranya dengan memperhatikan kata kerjanya atau KKO-nya, Pak, yang bersumber dari taksonomi Bloom itu, Pak. Oke. Berarti kan acuannya kata kerja ya? Betul, Pak. Kalau kerjanya kata kerja, kenapa sampai nambahin di bukan kata kerjanya, tapi di materinya? Dalam
dalam kami menyampaikan KD sesuai dengan arahan dari Kemdikbud itu kan tentunya kan ada sumber referensinya itu Pak. Sumber referensinya kan diantaranya yang utama itu kan buku dari Kemdikbud itu Pak. Ini jenengan ini terjebak dengan buku sih. Oh, gitu sih Pak. Coba masa iya, padahal belum tentu buku itu sesuai dengan Permendikbud. Jadi kalau mau jenengan itu mau menyusun RPP, acuan utamanya itu Permendikbudnya dulu. Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Itu Permendikbud tentang standar kompetensi inti dan standar kompetensi seluruh mata pelajaran di SD, SMP, SMA, SMK. PAI ada di situ. Iya Pak. Sudah saya download Pak. Nah, cari gampang banget goleti, itu sudah saya sampaikan itu di WA waktu perangkat pembelajaran. Tapi kayaknya nggak ada yang ngecek. Nah. Baru kemarin saya download. Nah, justru itu kemudian dicocokkan dengan itu. Jadi ketika guru menerima KD, SKKD, baik itu dari silabus, dari dokumen kurikulum atau buku tadi yang jenengan sebutkan, baik itu dari Kemendikbud, angger ora cocok karo Permendikbud ya itu disingkirkan dulu. Hanya boleh guru itu boleh mengembangkan materi, boleh mengembangkan indikator, silahkan. Tadi jenengan sudah menyampaikan ketika ingin menurunkan dari KD ke indikator, betul. Yang pertama acuannya adalah kata kerja operasionalnya. Kata kerja operasional itu bisa dinaikkan levelnya dari yang lebih rendah ke lebih tinggi, minimal sama, tapi tidak boleh di bawahnya. Terus kemudian juga bisa mengembangkan dari materinya, tapi materinya itu tidak boleh terlalu jauh membreakdown, membuat materi itu menjadi lebih detail. Misalnya ini yang KD 3.3 memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah. Jadi yang dimaksud makna beriman itu apa saja? Apa sih yang harus yang masuk dalam faktor penanda orang beriman apa saja? Nah itu silahkan di breakdown dari materi itu. Tapi kalau sudah sampai Al-Quran itu sudah terlalu spesifik. Sekalipun itu juga boleh, tetapi khawatir saya justru nanti anak menguasai mencintai Al-Quran, tetapi dia mengabaikan dengan kitab-kitab yang lain. Padahal kan di sini ada pesan toleransi. Iya. Nah, maksud saya seperti itu, konsistensi itu harus dijaga. Jadi boleh guru itu mengembangkan, bahkan harus mengembangkan sampai indikator dan materi itu harus. Tetapi jangan sampai pengembangan itu justru nanti menghilangkan kompetensi utama yang diinginkan di KD tersebut. Itu nggih Pak Mustafa. Nggih Pak. Baik, berikutnya Pak Mustafa. Panjenengan tadi di pembelajaran metodenya yang digunakan apa nih Pak? Metodenya problem basic learning Pak. Problem basic learning. Ya, kenapa dengan menerapkan ini problem basic learning? Karena pengalaman di masyarakat itu anak-anak zaman sekarang itu lebih karena teknologi maka lebih mengutamakan gadget itu sebagai media untuk bermain game dan mencari kesenangan begitu, sehingga lalai terhadap tuntunan agamanya yang seharusnya rajin membaca Al-Quran malah rajin bermain game dan membaca WA itu Pak. Maka hal itu kan menjadi problem, permasalahan yang harus dipecahkan bersama, didiskusikan bersama, yang sehingga nanti ada konklusi, membuat suatu konklusi keilmuan yang bisa memecahkan masalah begitu Pak. Ya. Panjang sekali jawaban jenengan. Pertanyaan saya, kaitannya karo KD apa? Kaitannya karo KD jenengan tadi apa itu? Yang memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah nih Pak nggih. Iya. Ya karena permasalahannya problemnya itu anak itu kurang memahami itu Pak. Hanya sebatas tahu gitu Pak. Tapi beda dengan yang tadi ya.
Kadang-kadang seperti itu, Pak. Jadi saya malah curiga karo jenengan ini dengan teman-teman yang lain kadang-kadang itu ketika weruh RPP dia melihat RPP pokoknya apa sih anak RPP mau ini langsung tunggu kopas lah modelnya kayak gitu. Sehingga ketika saya tanyakan, saya klarifikasi kenapa sih memilih metode ini, dasarnya apa, wis ora mudeng wis. Alasannya sudah sesuai karo prinsip penyusunan RPP. Padahal sekali lagi semua yang ada di RPP itu acuannya satu, Pak, di KD itu. Di tujuan pembelajaran KD nanti kan diterjemahkan di indikator dan di tujuan belajarnya. Acuannya itu. Jadi ketika jenengan milih problem based learning, ya metode ini cocok untuk mengantarkan anak sampai kepada kompetensi yang diharapkan. Nah, tinggal nanti diterjemahkan di kegiatan pembelajarannya seperti itu, Mas. Oke, terus lanjut. Gimana? Contoh problem basic learningnya yang sampean terapkan. Contoh satu saja, contoh satu saja dari materi iman kepada kitab Allah ini. Contoh saja apa? Contohnya, Pak? Oke, yang sampean terapkan dengan problem based learning ini. Satu materi nih Pak, yang tadi satu sub materi nih Pak. Bisa materi, bisa saja apa namanya bagian dari kegiatan pembelajaran. Mungkin bisa ketika tanya jawab, mungkin ketika sampean menjelaskan, atau mungkin ketika apa namanya sampean menugaskan kepada peserta didik. Wujudnya seperti apa? Paling tugas nih Pak nih. Gimana tugasnya? Tugasnya siswa nanti setelah selesai mengikuti pembelajaran dengan metode problem basic learning, nanti siswa diminta untuk mengumpulkan materi terkait dengan bahwa Al-Quran itu sebagai penyempurna kitab-kitab yang sebelumnya, yang itu saya tuangkan dalam penilaian keterampilan saya itu Pak, yaitu tentang Al-Quran sebagai kitab Islam. Problemnya mana yang harus dipecahkan anak-anak itu? Problemnya ya karena siswa itu kurang memahami dalam hal. Kalau itu berarti masalahnya anak. Iya kan? Yang dimaksud problem based learning itu apa sih dalam pembelajaran? Apakah kita ingin tahu masalahnya anak, atau anak disuruh memecahkan masalah yang ada di sekitarnya? Disajikan sebuah masalah yang nantinya kemudian dipecahkan bersama-sama gitu Pak. Nah itu harusnya kan jenengan menunjukkan di perintahnya itu. Nanti tugas kalian coba apa kaitannya dengan iman kepada Allah, apa yang kalian temukan, ada hal apa saja, terus nanti coba masalahnya seperti apa, terus bagaimana cara kalian menyelesaikan dengan level tingkat berpikir mereka sendiri. Kan seperti itu. Bukan masalahnya yang ada dihadapi anak itu bocah nggak mau belajar, bocah senengnya main gadget. Itu masalah, bukan masalah apapun bos learning dari kaitan di kegiatan pembelajarannya. Bisa membedakan ya Pak ya? Belum Pak. Jadi gini misalnya, dari iman kepada kitab Allah ini nanti anak dihadapkan, loh sekarang itu kan kamu punya teman yang beda agama apa enggak? Iya. Ya. Apa kitab mereka? Saya ada teman saya yang apa namanya agamanya Kristen, dia kitabnya Injil. Oke, ada. Nah, di situ anak-anak disuruh apa namanya bagaimana mereka menilai adanya kitab-kitab yang di luar kitab Al-Quran. Bagaimana respon mereka, bagaimana sikap mereka. Ini yang dimasukkan dengan problem based learning yang ada di kegiatan pembelajaran. Kalau yang disampaikan masukkan tadi, anak-anak semuanya main gadget, bukan membaca Al-Quran, itu adalah masalah yang ada di diri anak itu, bukan di pembelajarannya. Ngerti maksud saya? Oke Pak, oke. Nah, jadi itu dua hal yang berbeda. Nah yang panjenengan arahkan sesuai ini problem based learning ya yang pertama tadi. Nah itu sebenarnya Pak problem based learning itu bagus sekali, apalagi ketika sekarang diarahkan untuk pembelajaran yang punya dimensi HOTS, memacu anak untuk berpikir kreatif, menyelesaikan persoalan, berpikir kritis. Itu
public based learning itu bagus sekali. Cuman kan itu kadang-kadang guru itu masih belum memahami langkah-langkahnya dan apa yang harus ditindaklanjuti dari problem based learning itu saja. Oke, Pak. Oke, saya kira itu saja dari saya, Pak Ismul. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Mustafa. Oke, Pak. Apa hubungan antara indikator, tujuan, materi, dan soal evaluasi? Yang indikator itu merupakan turunan dari kompetensi dasar. Jadi kompetensi dasar kemudian dianalisis sehingga kemudian terbentuklah yang namanya IPK itu, atau indikator pencapaian kompetensi, yang kemudian IPK itu dirumuskan menjadi tujuan pembelajaran dengan menggunakan rumus ABCD atau audien, behavior, condition, dan degree. Bagaimana agar tujuan pembelajaran itu benar-benar bisa tercapai? Maka harus disajikan materi yang sesuai, yang mengarah kepada pencapaian tujuan pembelajaran. Begitu, Pak. Kok dengan soal? Kemudian kaitannya dengan soal, maka ada 3 penilaian, yaitu spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Yang soal-soal itu tentunya mengarah kepada turunan dari kompetensi dasar, yang kemudian dilihat IPK-nya apa, yang kemudian dirumuskan menjadi kisi-kisi penulisan soal, baik itu spiritual, sosial, pengetahuan maupun keterampilan, yang kemudian dituangkan ke dalam butir soal. Jadi butir soal itu harus sesuai dengan IPK, bahkan sampai ke KD-nya itu, Pak. Oke, makasih. Terus sekarang, kalau Pak Mustafa sekarang sebagai guru agama Islam, untuk mencapai untuk mewujudkan KD, mewujudkan indikator, dan sekaligus tujuan pembelajaran yang komponennya tadi ada ABCD, itu soalnya itu harus ditekankan kepada materi yang bagian mana yang paling pokok? Materi yang tentunya sesuai dengan KD-nya itu, Pak, yaitu terkait dengan memahami kitab-kitab benar, Pak, memahami makna beriman kepada kitab Allah dan menyajikan dalil nakli tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya. Tadi ngajar kelas berapa? Saya ngajar kelas 8, Pak. Kelas 8. Nggih. Yang dihadapi itu murid agama apa? Agama Islam, Pak. Kalau Nasraninya itu ada soalnya ditekankan ke yang mana? Ke yang Islam itu, Pak. Nah, terus soal kamu isinya? Isinya merupakan sesuai dengan soalnya apa, tentang Quran apa bukan? Soalnya Ya. Mana? nggih, Pak, malah kebanyakan Al-Qur'an ini, Pak. Tapi itu malah ada tunjukkan dalil Taurat dan Zabur, no, kok itu kok. saya yang pembelajaran yang kedua ini, Pak. Loh, lah ya Pertemuan kedua. Lah ya keberapa? Pertemuan kedua saya, Pak. Yang Zabur itu kedua. Nggih. Yang pertama tentang Maksudnya yang tadi saya praktekkan itu pada yang pertemuan yang kedua itu, Pak. Kalau yang untuk praktek? Yang tadi untuk praktek ya pertemuan yang kedua. Kalau kemarin ketika peer teaching kan pertemuan pertama. Jadi materi ini, KD ini diselesaikan dalam 2 kali pertemuan, Pak. 6 kali 40 menit gitu, Pak. Ketika peer teaching kemarin pertemuan 1, yang tadi pertemuan 2. Berarti tadi menggunakan lampiran instrumen keberapa? Tadi menggunakan lampiran bagaimana, Pak?
menggunakan lampiran instrumen penilaian keberapa? Instrumen yang kedua, Pak. Oh, kedua. Nggih, Bukan Pak. ke satu. Bukan ke Bukan, satu Pak. ya. Bukan, nggih. Oke, ya. Yang bawah itu, Pak, bawah sendiri. Ya. Oh, ya Bang, masalahnya terkait dengan apa itu soal-soal yang kamu berikan. Nggih. Kalau mengajarkan kelas 8 surat apa tadi tentang Al-Qur'an, itu kamu mau menerapkan psikologi belajar yang mana? Psikologi belajar belum paham, Pak. Hah? Belum paham, Pak, itu, Pak. Apa itu? Psikologi apa? Psikologi belajarnya? Belum tahu, Pak. Oh, ngajar anak kok enggak tahu itu gimana itu? Terkait psikologi belum, Pak. Loh, Pak. orang mengajar itu tidak menghadapi kucing, Nggih. tidak menghadapi batu atau es batu. Kalau siang-siang begini ya es teh itu seger sekali. Tapi menghadapi anak. Nah, tapi kalau di jalan perang sana pakai es teh ya kadem malah. Ini lah gimana kalau ngajar tidak memahami tentang psikologi? Jangan-jangan muridnya dianggap mendoan ketika muridnya gurunya lapar dimakan. Berarti kemarin yang di modul perkembangan peserta didik napa nggih, Pak? Loh, yang namanya mengajar itu mau tidak mau harus memperhatikan psikologi belajar, juga psikologi pendidikan. Nah, sekarang coba kamu menggunakan psikologi pendidikan yang mana? Apa empirisme, apa nativisme, apa konvergensi? Lupa, Pak. Lupa. Nggih, Pak. Wah, ini ya repot kalau begini ini. Ya. Nah, kenapa mesti harus ada audient behavior condition degree bertingkat-tingkat dari yang paling susah kepada yang paling mudah? Itu ada kaitannya dengan psikologi. Oh, tidak asal-asalan itu ya, Pak? Hah? Tidak asal-asalan ABCD ini. Wah, PPG juga nggak boleh asal-asalan kok. Ya, gimana sih ini? Iya. Ya. Oke, sekarang di dalam mengajar tadi pasti kamu juga sudah memiliki satu tujuan yang tidak tertulis. Ketika mengajarkan Al-Quran, kira-kira target yang tidak tertulis itu apa? Targetnya anak itu benar-benar bisa meyakini bahwa Al-Quran itu benar-benar kitab suci yang harus benar-benar dikaji, dipelajari, kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari itu, Pak. Kalau di situ KD-nya kan hanya memahami itu, Pak. Sekarang cara mendeteksi, mendapatkan umpan balik bahwa siswa itu benar-benar memahami, mengamalkan gimana? Biasanya kami ada ya bersama guru-guru yang lain, Pak. Ada guru BK dan lain sebagainya. Terkait misalkan tadarus Al-Quran, biasanya itu kalau di sekolah kami kalau hari normal itu seminggu ada tadarus Al-Quran. Dan juga kalau bulan Ramadan itu ada pantauan mengisi buku Amaliyah Ramadan itu, Pak. Berarti untuk mendeteksi, mengetahui bahwa anak benar-benar sedang mengamalkan, memahami, nunggu bulan puasa ya? Ya enggak pasti tiap hari, Pak. Loh, lah ya tadi terus, Pak. Di bulan Ramadan tadi itu, Pak. Maksudnya kalau di bulan Ramadan iya, intensitas itu terlalu jauh itu kalau bulan Ramadan. Kan susah itu apalagi anak kelas 8 itu ya. Iya. Biasanya kami kirim ke WA, Pak, sudah tadarus Al-Quran atau belum gitu. Atau misalkan pagi hari saya sebagai wali kelas biasanya selalu mengingatkan anak-anak silakan mandi, sarapan, sholat duha terlebih dahulu sebelum mengikuti pembelajaran online itu, Pak. Ya, oke, makasih Pak Acip. Iya. Nggih. Matur nuwun Nggih. Pak Mustafa. Nggih. Ini berarti proses kita sudah selesai untuk kegiatan hari ini, dan panjenengan boleh monggo untuk live mempersiapkan untuk berikutnya berarti PPL ya.
Kata saya sudah ada pengumuman belum Pak Mustafa untuk Belum PPL? Pak, masih bimbang kira-kira teknisnya bagaimana itu Pak, kalau bisa Itu akan informasi. sama dengan kami yang dosen juga. jadi memang untuk ini harus siap sedia 24 jam. Tadi kemarin disampaikan Pak Isbul, HP siap 24 jam ketika ada juknis muncul, bisa jadi itu malam Senin, jenengan Senin pagi sudah harus siap karena PPK. Iya, karena PPL berarti jenengan dan teman-teman nanti harus menyiapkan RPP yang disiapkan untuk PPL. Penora nanti Pemantauannya Berarti- berarti pemantauannya di kelas di shooting begitu atau gimana Pak? Apa direkam? itu yang kita belum tahu. Oh, Kita Belum nunggu tahu. juknisnya. Tapi yang pasti harus menyiapkan RPP. Yang harusnya RPP-nya juga berbeda dengan RPP yang sudah dipraktekkan kemarin untuk PPL-nya. Nggih. Oke. Nggih, Pak. Saya kira itu matur nuwun Pak Pak Mustafa, monggo menawi Nggih. badhe lab duluan. Nggih. Matur nuwun, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.